Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Elsa Pulungan NIM 2018-14-3280. Saya sendiri sebagai moderator dan teman-teman saya Indah Purnama NIM 2018-143305. Perkenalkan, nama saya Nurilisa Putri, NIM 2018-143296. Saya Dasa Susilawati, NIM 2018-14-3276. Pada video pembelajaran kali ini, untuk memenuhi tugas pada mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Nova Pratiwi Magister Pendidikan. Materi dari kelompok kami yaitu membahas mengenai perencanaan, rencana pemasaran, dan mendirikan usaha. Baiklah, pada materi kali ini kami akan membahas mengenai 3 submateri. Yang pertama, ada perencanaan usaha atau business plan. Yang kedua, ada rencana pemasaran atau marketing plan. Dan yang ketiga, mendirikan usaha. Pada materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Elsa Pulungan. Perencanaan usaha atau business plan adalah suatu hasil pemikiran di mana isi dari perencanaan harus mampu mendukung pencapaian tujuan-tujuan perusahaan atau bisnis. Adapun prinsip dalam perencanaan usaha atau business plan, yang pertama adanya perencanaan usaha harus dapat diterima oleh semua pihak. Yang kedua, perencanaan usaha harus fleksibel dan realistis. Yang ketiga, perencanaan usaha harus mencakup seluruh aspek kegiatan usaha. Dan yang keempat, perencanaan usaha harus merumuskan cara-cara kerja usaha yang efektif dan efisien. Yang kedua, manfaat bisnis plan. Adapun manfaat perencanaan usaha itu diantaranya membimbing jalannya kegiatan usaha, mengamankan kelangsungan hidup usaha, mengembangkan kemampuan manajerial di bidang usaha sebagai pedoman petunjuk bagi pimpinan atau perusahaan di dalam menjalankan usahanya, mengetahui apa yang akan terjadi dalam usaha sebagai alat berkomunikasi dalam usaha, sebagai alat untuk memperkecil risiko usaha, memperbesar peluang untuk mencapai laba, dan memudahkan perolehan bantuan kredit modal dari bank sebagai pedoman di dalam pengawasan. Yang B, rencana pemasaran atau marketing plan. 1. Peranan perencanaan pemasaran. Usaha untuk mendorong cara berpikir jauh ke depan. B. Usaha mengkoordinasi kegiatan pemasaran secara lebih baik. C. Usaha mengawasi kegiatan pemasaran yang telah dilakukan yang didasarkan atas standar prestasi kerja yang ditetapkan dalam rencana. D. Perumusan tentang tujuan yang ingin dicapai dan kebijaksanaan operasional yang dapat dilakukan secara lebih mantap. Usaha untuk menggairahkan partisipasi dan mempertebal rasa tanggung jawab para pelaksana. Selanjutnya, 2. Macam-macam perencanaan pemasaran. Perencanaan pasar yang strategis atau strategic market planning. Perencanaan ini berkaitan dengan perencanaan usaha perusahaan atau business planning, ke arah mana usaha perusahaan akan dikembangkan. B. Perencanaan strategis pemasaran perusahaan atau corporate marketing planning. Perencanaan ini merupakan suatu perencanaan jangka panjang yang bersifat menyeluruh dan strategis, yang merumuskan berbagai strategi dan program pokok di bidang pemasaran perusahaan, yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan perusahaan dalam suatu jangka waktu tertentu. C. Perencanaan pemasaran yang strategis atau strategic marketing planning. Perencanaan ini berkaitan dengan usaha yang untuk memasarkan produk perusahaan. Perencanaan ini mencakup strategi pemasaran yang terpadu,
Yang dimaksud dengan acuan pemasaran atau marketing mix yaitu strategi produk, strategi harga, strategi distribusi, dan strategi promosi. Keempat strategi ini harus terarah pada sasaran pasar yang dituju. D. Perencanaan pemasaran yang operasional atau operation marketing planning. Perencanaan ini merupakan perencanaan kegiatan pelaksanaan di bidang pemasaran yang rinci atas daerah atau wilayah niaga, produk, dan waktu yang lebih pendek. E. Perencanaan pemasaran produk baru atau planning of the creation of new product. Perencanaan ini merupakan perencanaan atas kegiatan pelaksanaan memasarkan produk baru. Dalam perencanaan ini tercakup sasaran pasar yang dituju. Kegiatan penguji pasar atau market test meramalkan potensi pasar dan mengkirakan target penjualan, serta penetapan sumber daya yang dibutuhkan. Baiklah, materi ketiga, mendirikan usaha. Badan usaha adalah payung hukum yang membawahi usaha yang akan dijalankan. Adapun badan hukum yang ada adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan usaha milik pribadi, artinya modal dimiliki oleh perseorangan. Kelebihan perusahaan perseorangan ini yaitu pendiriannya mudah, modalnya relatif kecil, tidak diperlukan organisasi yang besar. Semua wewenang keputusan manajemen ada di tangan pemilik dan keuntungan sepenuhnya menjadi hak milik usaha. Yang kedua, firman. Firman merupakan perusahaan yang pendiriannya dilakukan oleh 2 orang atau lebih dan menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Kelebihan firman adalah manajemen kelebihan baik dan perolehan dana dari pihak luar relatif lebih mudah. Yang ketiga, perseorangan komanditer. Perseorangan komanditer merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan. Tujuan pendirian perseorangan komanditer adalah memberikan peluang bagi perseorangan untuk ikut menanamkan modalnya dengan tanggung jawab terbatas. Yang empat, koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotanya beberapa orang. Berikut ini beberapa jenis-jenis koperasi yang dapat kita dirikan. Yang pertama, koperasi produksi, yang kedua koperasi konsumsi, yang ketiga koperasi jasa, yang keempat koperasi serbaguna usaha, yang kelima koperasi fungsional dan golongan masyarakat tertentu. Yang keenam, yayasan atau badan usaha yang tidak bertujuan mencari keuntungan tetapi lebih menekankan usahanya pada tujuan sosial. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.